orang tua maunya kita jadi dokter, tapi kita sebenarnya nggak pengen jadi dokter. Menurut saya ya jangan dipaksain. Bicara baik-baik dengan orang tua, diskusikan hal itu, sampaikan saya mau jadi apa. Dengarkan Abang Fendi bahas tentang pendidikan. Simak apa isinya Abang Fendi. Abang Fendi Ngobrol di warung kopi, walaupun agak ngawur, semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua, bagi semua, bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Halo semua, jumpa lagi dengan Abang Fendi. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Hari ini saya sudah kedatangan 3 orang tamu di depan saya. Nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Kita akan bincang-bincang atau ngobrol santai tentang pendidikan. Bagaimana jalannya masing-masing pada waktu mereka menjalani masa pendidikan, itu yang akan saya gali. Dan pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Dolit, saudara saya. Halo. Dan ini saya perkenalkan, ini Dolit, kemudian istrinya Gita, kemudian anaknya yang paling tua Natali. Hai Bang. Halo semuanya, sehat semua ya? Halo. Sehat. Tadi kita semua pakai masker, sekarang dilepas karena kita tetap harus menjaga supaya terbebas dari berjangkitnya COVID-19. Jadi jangan dianggap bahwa setelah vaksin semuanya kemudian sudah aman. Tidak, tetap harus pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Oke? Nah, pertanyaan pertama kepada Dolit yang saya ingin dengar adalah bagaimana ketika itu sampai kepikiran untuk pergi belajar ke Jerman? Silakan. Ya, pada waktu itu setelah selesai dengan pendidikan SMU atau SMA lah waktu itu di tahun 71 72 itu saya pertama ingin juga di Indonesia, tapi pada waktu karena masih bingung dan banyak sekali teman-teman dari sekolah saya meneruskan belajarnya ke Eropa, terutama ya, pada waktu itu Amerika masih belum. Waktu itu di Eropa hanya Belanda, Jerman. Nah, karena terbawa arus sehingga saya memberanikan diri untuk ikut saya Memilih Jerman. memilih Jerman untuk tujuan belajar Melanjutkan. selanjutnya. Begitu. Oh, oke. Begitu Bang. Nah, ketika kepikiran untuk belajar di Jerman, apakah sudah mempersiapkan misalnya semuanya harus, kalau sekarang anak-anak sekarang kan tuh harus apply katanya, harus mengajukan seperti permintaan untuk belajar di sana. Kemudian nanti ada semacam tes atau diuji untuk bisa diterima dan lain-lain. Bagaimana ceritanya? Kalau zaman saya dulu itu belum ada. Belum ya? Jadi kita hanya mempersiapkan dari sini seperti surat-surat legalitasnya,
Ya, ijazah, dan paspor nilai, ya, semuanya dan itu lain-lain. yang sampai izin tinggal sementara untuk langsung ke sana, baru nanti di sana kita cari sekolahnya. Saya boleh tanya nggak, Bang? Boleh. Jadi belum ada peraturan memiliki kemampuan tingkat bahasa minimal tingkat apa? Karena Oh, kita oke. tapi saya waktu itu sudah mempersiapkan diri belajar di Goethe Institute di Jakarta, yang waktu itu lokasinya ada di Matraman, untuk persiapan awal masuk Jerman. Udah beda juga ya berarti ya. Seperti Natalie bilang tadi, kalau belakangan saya lupa ingat juga, sekitar tahun 80-an itu sudah mulai ada bahwa mereka yang mau belajar ke luar negeri itu sudah harus, misalnya ke Amerika misalnya, tes bahasa Inggrisnya sudah, TOEFL, ya TOEFL udah diminta. Kemudian kalau samalah ke negara lain juga begitu. Kalau zaman dulu Belum ya? belum ada sama sekali. Di tahun itu, karena itu tahun 70-an ya. Iya. Iya. Itu, Oh iya. Ya betul. masih bukan mudah ya, masih tidak se-complicated sekarang ini. Oh, oke. Nah, kemudian dalam proses belajar mengajar di Jerman itu, bagaimana sampai bisa ketemu calon istri waktu itu ya? Emangnya di stasiun? Makanya saya mau dengar tuh bagaimana ceritanya sampai bisa menggondol orang Jerman ke Indonesia lagi. Itu opa oma yang di stasiun kereta api. Sebelum pergi berangkat perang dia. Dan sekarang sudah ada 3 anak ya. Nah, yang hadir sekarang adalah anak yang paling tua, Natalie. Iya, puji Tuhan kami juga sudah selama ini sudah hampir 50 tahun berumah tangga. Amin. Nah, awalnya saya pada waktu masih untuk belajar pengenalan untuk bahasa, baik bahasa. Jadi masih dalam masa kuliah ya? Pra-kuliah. Prakuliah malah. Pra-kuliah. Oke. Dan kebetulan teman-teman yang sebelum saya di sana itu berkenalan lah dengan satu asrama. Ada satu di asrama yang isinya perawat-perawat. Oh, oke. Iya. Dan saya masih belum bisa bahasa Jerman. Tapi saya ikut dengan mereka. Dan saya bertemu dengan calon saya sampai sekarang. Mantan pacar ya? Mantan pacar. Yang saya nggak akan lepaskan. Nah, saya beralih ke Gita. Gita kan ini orang Jerman. Jadi justru saya merasa kebetulan sekali kita bicara tentang pendidikan. Nah, yang saya mau dengar adalah sistem pendidikan di Jerman. Mulai dari mereka masih anak-anak sampai dengan masa kuliah. Mereka pilih perguruan tinggi atau masuk university yang mana. Nah, itu yang saya mau dengar. Mulai dari, taruhlah, SD. taman kanak-kanak mungkin. Malah dari taman kanak-kanak, kindergarten tadi. Silakan. Ya, di Jerman, kindergarten mulai dari 3 tahun. Sebelumnya ada juga namanya kinderkrippe, itu untuk anak yang lebih muda. Tapi kindergarten anaknya umur 3 sampai 6 tahun. Jadi, tapi bedanya di Indonesia kan satu kelasnya umurnya sama. Di Jerman campur 3 tahun sampai 6 tahun campur di satu kelas. Kelas kita nggak bilang kelas sebenarnya, tapi grup. Satu ruang Grup. grup. Kalau kelasnya di sekolah, Iya. ya. Iya, betul. Nah, habis kindergarten SD ya Grundschule sampai 4, kelas 4 Grundschule. Grundschule. Kelas Sekolah 1 dasar, Iya, sekolah dasar. sampai dengan kelas 4. ya. Habis itu anak
bisa ke anak yang berbakat, yang pintar, ya bisa. Oh, jadi udah dipisah anak yang pintar, yang berbakat. Nah, itu udah Ya, ditawarkan. sesudah kelas 4. sudah kelas 4. Kelas 5 juga masih bisa ke namanya gimnasium. Nah, Gimnasium. itu pelajaran jauh lebih berat. Ya. Gimnasium itu dari kelas ya sampai 13 tahun dulu, sekarang diturunin sampai kelas 12. Nah, yang tidak pilih ke sana atau tidak mau, ada juga anak yang bilang, ada orang tua bilang, anak saya tidak perlu, tapi sekarang memang banyak yang berusaha untuk gimnasium itu. Ya. Nah, sekarang yang tinggal itu bisa kelas 6 atau kelas 7 ke Realschule atau Mittelschule, itu SMP. SMP. Seperti SMP itu dari bukan jurusan Setara. itu sampai kelas 10. Ya, sampai kelas 10. Nah, yang tidak mau pindah masih atau tidak kemampuannya kurang, Iya. tinggal di Hauptschule. Hauptschule itu apa ya bahasa Indonesia? Nggak ada. Hauptschule Sekolah utama. Iya. Sekolah Sekolah utama itu utama. yang harusnya sampai situ. Oh. Ya, wajib itu 9 tahun sekolah. yang 9 tahun. Tapi yang sudah lulus sampai 9 tahun itu ada kewajiban lagi, Berufsschule namanya. Sudah lulus Hauptschule yang Hauptschule, terus yang hanya sampai kelas 9 9. harus ke Berufsschule 2 atau 3 Untuk tahun, bekerja. itu wajib. Nah, di Apakah itu yang sekolah kejuruan udah? Kejuruan. Ah, betul. sekolah kejuruan. Nah, setiap soalnya kalau keluar sekolah umur berapa itu? Ya, Iya. baru 13, 14. 13-14 tahun. Ya, masih harus sekolah Iya. jadinya. Iya. Yang terus mereka cari pekerjaannya bisa yang untuk Berufsschule, untuk apa ya, Salon. salon, Bang, yang tukang-tukang, Tukang, Eh, ya. apa tukang Bakery. Bakery. atau Untuk bangunan. tukang bangunan, Iya. tukang bangunan, Iya. tukang cat kayu, Iya. ya cat, semuanya harus sekolah. Jadi semuanya harus Ada sekolahnya. sekolah. Sertifikatnya. Jadi mereka cari pekerjaannya sebagai apa itu? Auszubildung. Susah. Di sini nggak ada. ya, Oke. ya untuk apa kemampuannya. Mereka bekerja sambil belajar. Jadi Oh, mereka ya. bekerja di salon misalnya, Tapi sambil masih tapi belajar juga. 2 kali seminggu, tergantung, ada yang cuma 1 kali seminggu harus ke sekolah itu untuk belajar teori, ada prakteknya Teori. juga, ya, gitu. Untuk Terus mereka dapat uang dari Dari tempat pekerjaannya yang di Iya. luar Ya, tapi sekolah. walaupun sedikit tapi dapat uang. iya. Ya. Wah, luar biasa. Ya, yang di gimnasium itu ada ujian Itu namanya Abitur. Dengan Abitur itu pemerintah yang buat atau iya. ya, pemerintah Baik. bagian negara, pemerintahan bagian negara, setiap bagian negara punya Negara peraturan. bagian. Ya, ya, negara. negara bagian. Ijazah. Kalau di sini Oke. ijazah. Ya, ijazahnya namanya abitur untuk yang lulus dari gimnasium. SMU. Iya. Ya, dengan Abitur itu bisa masuk ke universitas. Dengan tanpa Abitur nggak bisa ke universitas umum. Jadi, Saya ini masih terpesona, masih kagum dengan bahasa Indonesianya. Aduh. Gitu, bahasa Indonesianya bisa lancar. Nah, itu yang saya mau tanya. Bagaimana perbandingan antara bahasa Indonesia, cara belajarnya sampai bisa selancar ini dibandingkan dengan bahasa Jerman? Saya pikir kalau orang Indonesia belajar bahasa Jerman harus cukup panjang waktunya baru bisa lancar. Nah, itu bagaimana perasaannya waktu berbahasa Indonesia pertama kali? Iya, yang pertama-tama belajar yang
sehari-hari. Sehari-hari. Ya, sehari-hari bisa cepat soalnya gramatiknya tidak terlalu susah. Tapi bahasa Indonesia juga susah kalau mau bicara dengan benar. Kalau mau baca koran itu untuk mengerti koran itu Iya. kan Bahasa yang baik dan benar. iya, tapi saya nggak bisa bicara itu yang saya baca di koran. Itu masalahnya. Iya. Itu harus pelatihan lagi. Oke. Jadi saya sebenarnya cuma bisa untuk sehari-hari aja. Yang bahasa tinggi saya belum bisa. Yang di koran. Untuk berbicara tapi Iya. kalau membaca koran kan 90% mengerti. Saya mengerti. Iya. Iya. Romo Magnis. Iya. Iya, Romo Magnis itu juga orang Jerman kan, tapi Iya. udah lancar dan sudah merasa Indonesia dia, Iya, dia sudah Sudah ganti WNI. negara. warga negara Indonesia ya. Suseno mungkin. Iya. Dia Magnis ambil. Ya, Suseno. dia pintar sekali. Dia bahasa Jawa juga bisa. Iya ya, memang orangnya cerdas, orangnya cerdas. Makanya banyak yang sering panggil dia untuk ikut dalam diskusi dan lain-lain. Iya. Dan dia Oke. menguasai sekali Pancasila. Iya, iya, karena udah yakin nih warga negara Indonesia, jadi dia sebagai warga negara Indonesia yang baik, dia tentu tahu Iya betul. tentang Pancasila dan lain-lain. Oke, saya beralih ke Natalie sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, ayah orang Indonesia, ibu orang Jerman, kemudian anaknya kan setengah-setengah ya, setengah Indonesia, setengah Jerman. Nah, saya mau gali tentang riwayat pendidikannya Natalie dari kecil itu. Kenapa kemudian atau memang ya itu yang saya mau dengar ceritanya sampai akhirnya memilih sebenarnya bisa juga belajar di Jerman tapi masih kecil waktu itu kan sehingga bersekolah di Indonesia. Nah, saya mau dengar ceritanya tentang pendidikannya Natalie di Indonesia. Dari TK sampai lulus kuliah Sampai pun lulus kuliah. iya, selalu di Di Indonesia. Indonesia. Nggak pernah di luar. Kalau dari TK sampai SMA ya mungkin karena orang tua juga tinggalnya di sini ya. Gitu, saya nggak pernah kepikiran mau sekolah di Jerman. Yang terpisah. Mungkin terpisah dari orang tua, tapi juga saya mungkin ini casing aja kelihatannya Jerman. Tapi hati di dalam Indonesia tuh banget. Indonesia. Jadi orang suka kaget juga kalau ketemu saya, "Loh, kok Betawi banget gitu kan. Padahal ini casing aja, jadi saya nggak pernah ngerasa saya itu orang Jerman. Saya ngerasanya orang Indonesia, Iya. jadi nggak ada kepikiran juga ke sana. Kebetulan dari TK sampai SMA yang saya di mana disekolahkan juga sekolahnya bonafit ya, bagus. Iya. Iya. Ketika kuliah pun saya waktu itu tidak ada pikiran mau keluar negeri karena saya memang pengennya di universitas negeri di Jakarta dan diterima. Orang tua nggak pernah memaksakan juga sih gitu. Semua pilihan yang saya ambil mulai dari SMP itu pilihan saya sendiri. Jadi pilihan SMA saya menentukan sendiri. Tes masuk berangkat aja sendiri, ikut tes masuk diterima. Oke. Pilihan jurusan waktu kuliah pun juga saya yang nentuin sendiri. Jadi orang tua taunya, lah kok kamu ngambil itu gitu kan? Karena saya pengen aja. Tapi memang orang tua beri kebebasan ya. Iya. Atau tidak ada pengarahan misalnya Nggak ada sih. harus begini Kamu atau pokoknya misalnya harus jadi dokter ya, misalnya atau jadi Nggak ada. arsitek ya kayak apa-apa. Nggak ada. ada. Nggak ada. Itu bebas saya yang nentuin sendiri. Ketika SMA pun jurusan yang saya ambil dulu kan masih pembagiannya kelas 2 ya. Iya. Di kelas Itu, 2. di kelas 2. Itu juga saya yang nentuin sendiri masuk jurusan mana karena sih saya ditawarkan di jurusan lain A2. Karena biologi saya bagus, tapi kimia saya hancur. Jadi guru saya bilang, "Kamu sebenarnya bisa di A2, tapi kamu mesti berjuang di kimia." Aduh. Buat saya 2 tahun lagi kimia kayaknya enggak gitu, dan itu saya nggak pakai tanya orang tua, saya langsung bilang, "Kamu, saya mau 3 aja." Dan papa mama juga baik-baik aja. Ketika lulus SMA pun saya dapat PMDK sebenarnya di 2 sekolah universitas negeri. Itu pun langsung saya tolak juga karena saya nggak, ketika saya tanya jurusannya, saya nggak tertarik dengan jurusan itu, saya langsung bilang, "Enggak Bu, saya lepas aja." Dan saya ikut tes masuk, apa sih dulu namanya UMPTN ya. Iya, UMPTN. UMPTN itu. sesuai dengan jurusan yang saya mau. Ya. Dan itu diterima. Jadi orang tua kasih kebebasan.
Jadi nggak ada sih. Seluas-luasnya. Gitu. Jadi ya memang itu dari TK sampai lulus kuliah selalu di Indonesia. Saya sempet sih kuliah setahun di Jerman karena sempat ngalamin apa ya, kayak apa ya bilangnya, udah bosan banget dengan situasi, ya jenuh di kampus waktu itu, Iya. sampai udah nggak bisa konsentrasi gitu. Saya mesti berhenti dulu, jadi saya cuti 1 tahun 2 semester, lalu saya ke Jerman, saya apply, diterima. Jadi saya ke Jerman cuti tapi juga kuliah juga untuk nyobain di Jerman tuh kayak gimana gitu. Sebenarnya saya bisa terusin kalau saya mau, cuman saya juga sayang dengan yang di Indonesia karena cuma tinggal 2 semester saya lulus harusnya. Kuliah di Jerman itu bidang yang sama. Iya, kuliahnya juga di bidang yang sama. Jadi saya putusin untuk kembali lagi ke Indonesia, menyelesaikan yang sudah hampir mau selesai. Seperti itu. Dan rupanya ada untungnya juga, break dulu 1 tahun, ketika balik saya bisa konsentrasi lagi gitu. Jadi lebih nggak, rasa jenuh itu hilang. Oh, oke. Iya. Lalu ketika belajar di Jerman selama 1 tahun, Natalie bisa kasih gambaran nggak? Ternyata pendidikan di Indonesia tuh seperti ini, sedangkan di Jerman itu seperti ini ya. Adakah perbedaannya atau ada persamaannya atau bisa terlihat misalnya, oh ini lebih baik, ternyata ini agak kurang atau bisa disempurnakan. Seperti apa pendapat Natalie? Waktu saya kuliah di Jerman itu sistem universitas di Jerman beda dengan yang sekarang ya. Kalau dulu itu masih ijazahnya yang diplom, magister, dan itu sudah hilang. Di zaman yang sekarang kan bachelor, master, ngikutin seperti yang lain kan. Jadi yang diplom nggak apa-apa kan, juga masih lulusannya diplom ing itu udah nggak ada gitu. Jadi di saya nggak tahu dengan kuliah yang sekarang ya gimana di Jerman caranya, tapi dulu itu saya masuk di bidang humaniora. Jadi otomatis kalau ngambilnya humaniora, lulusannya nanti itu magister. Jadi sebenarnya tingkat bachelor S1 tuh nggak ada, karena diplom dan dan magister itu sebenarnya sama dengan S2-nya di sini. Oh. Iya. Itu. Nah, kuliahnya beda banget. Karena saya waktu itu ngambil jurusan yang kelasnya kecil ya, yang di Indonesia. Saya ngambil sastra Jerman, 1 angkatan tuh jumlahnya nggak banyak. Mungkin kalau yang kayak kuliah ekonomi, divisip, itu mungkin 1 kelasnya, 1 angkatannya gede ya, mungkin bisa sampai ribuan. Di saya cuma puluhan waktu itu. Jadi kelasnya kecil. Nah, ketika saya di Jerman, kuliahnya itu berbeda. Jadi kalau di sini kan ngambil SKS ya. SKS, ada mata pelajaran wajib, ada juga yang pilihan. Terus SKS-nya berapa mata pelajarannya gitu kan? Tergantung jumlah jam pelajarannya. Kalau di sana tuh ada kayak kuliah umum yang tidak wajib diambil. Tapi kurang lebih hampir sama juga dia. Mereka Beda Jerman banget. pakai sistem SKS. Waktu saya tuh nggak ada SKS waktu nggak saya. ada, ya? Nah, jadi adanya mata kuliah umum yang bisa diambil atau enggak, itu buat tambahan pengetahuan kita aja. Dan yang kelas yang wajib diambil adalah kelas-kelas seminar. Dan itu kecil. Kalau yang kelas umum tuh 1 ruangan bisa sampai ribuan. Jadi hari ini saya kenalan sama orang di sebelah, besok udah nggak ketemu lagi. Karena banyak banget gitu. Dan itu yang saya sempat kaget gitu ketika masuk. Aduh, ya, polisi sound ada, tapi nggak sebesar itu, dan itu gede banget. Terus otomatis karena saya bukan penutur asli bahasa Jerman kan, saya akhirnya bawa rekaman. Karena kalau yang di kuliah umum itu tuh kayak kita kayak dengerin orang apa ya, pidato ya, dia ngomong terus, ngejelasin terus gitu, bukan kayak di kelas yang tanya jawab, interaksi, menjelaskan, enggak. Yang 2 arah. Lebih enak sebenarnya yang 2 arah ya, Iya. interaksi. Kalau kita cuma mendengarkan aja, bosan. Iya, awal-awal capek tuh saya juga bingung ya, tapi gimana nih ngomongnya cepet banget gitu kan. Saya ngeliat di sebelah dia bisa nyatet gitu ya, orang Jerman asli gitu kan, ini kan enggak KW gitu kan istilahnya gitu kan. Akhirnya saya beli tape untuk ngerekam, saya rekam,
Dan banyak yang ngelakuin itu. Jadi ada yang minta izin ditaruh di depan di tempat buat si rekam. dosennya, buat ngerekam. Nanti begitu selesai kita ambil. Nah, ntar di rumah saya dengerin lagi, terus mulai menyaring informasi apa yang penting, karena nggak semuanya kan ada intisarinya sebenarnya. Nah, sesudah itu saya terbiasa, akhirnya nggak perlu pakai rekaman lagi gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang kelas seminar dan itu nggak ada ujiannya di yang kuliah umum, karena itu hanya tambahan untuk pengetahuan kita aja. Di kelas yang seminar baru ada ujiannya gitu. Jadi agak beda dan lebih mandiri ya, kita menentukan sendiri mata pelajaran yang mau kita ambil duluan, karena ada kelas-kelas seminar yang ngetren. Jadi mungkin dosennya tuh beken, ngajarnya enak. Nah, itu duluan ngedaftarnya. Kalau sampai telat udah penuh, karena per kelas tuh maksimal 15-an anak untuk satu seminar itu. Gitu. Jadi duluan ngedaftarnya. Gitu. Jadi beda sih, jadi kuliah di Indonesia waktu itu ya dengan kuliah di Jerman. Nah, untuk yang zaman sekarang Terasa bedanya. Nah, untuk zaman sekarang saya nggak tahu. Nah, sekarang saya mau dengar lagi pendapat dari Natalie tentang sekarang kan banyak anak didik dari sekolah-sekolah terkenal di Indonesia atau di Jakarta itu yang ingin sekali untuk belajar di luar negeri. Nah, sekarang ini ada blasteran Indonesia-Jerman, tapi dia itu sendiri mempertahankan bahwa saya sekolah di Indonesia aja kok, sampai perguruan tinggi saya selesaikan semuanya di Indonesia. Dan di perguruan tinggi pun nggak main-main, jadi di salah satu universitas terkenal di Indonesia atau di Jakarta. Nah, itu yang saya mau dengar. Anda yang sedang nonton acara ini, terutama para remaja yang masih sekolah di SMP atau SMA, tentu nanti punya tujuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke universitas. Bisa dengar pendapat dari Natalie tentang lebih baik belajar di Indonesia atau kalau memang mampu belajar di luar negeri. Saya ingin dengar pendapat dari Natalie. Kalau ini agak berat ya pertanyaannya, maksudnya kuliah di Indonesia itu untuk anak-anak lulusan Indonesia, menurut saya itu nggak lebih jelek daripada yang lulusan di luar negeri. Menurut saya begitu, karena itu tergantung dari pribadi masing-masing anak. Ada yang lulusan Amerika nggak jadi apa-apa. Ada yang lulusan Jerman, angkatannya papa nih ya, nggak jadi apa-apa banyak. Jadi nggak jadi jaminan. Itu kenyataan ya. Ya, kenyataan nggak jadi jaminan kuliah di luar, kembali ke Indonesia jadi orang. Menurut saya itu kembali ke masing-masing sih, masing-masing orang seperti apa. Nggak kuliah pun bisa berhasil seperti salah satu menteri kita dulu, ya kan? Jadi itu kembali ke diri kita masing-masing sih, ke manusianya sendiri gitu. Bisa aja orang tuanya menyekolahkan jauh-jauh ke luar negeri, di luar negeri foya-foya, kan kita juga nggak tahu kan? Bilangnya kayaknya kuliah tadi, tapi enggak. Iya, atau kerja, kan ada juga yang seperti itu kan. Jadi itu kembali ke masing-masing sih. Kuliah di stasiun gitu. Tapi ada lagi pemikiran bahwa mungkin sebagian orang tua juga masih berpikir bahwa kalau anaknya itu belajarnya di luar negeri, nah kesempatan untuk kerja di Indonesia lebih terbuka besar. Bagaimana menurut Natalie? Sebenarnya stigma seperti itu yang mesti dihilangin ya. Saya Sampai sekarang memang paham banget untuk lowongan kerja ya. Kayaknya kalau di CV-nya lulusannya kelihatan dari Amerika nih. Ini yang bakal dilirik duluan dibanding yang lulusan Indonesia. Tapi kalau saya jadi misalnya HRD atau yang bisa mengambil keputusan, yang saya lihat bukan lulusan, saya lihat pengalaman dia apa. Gitu. Terus pada saat wawancara seperti apa gitu, bukan dari lulusan sih. Prinsip saya nilai nggak penting, saya ya gitu. Jadi ya mesti dirubah sih, karena memang kenyataannya banyak yang menganggap mindsetnya ya lulusan luar negeri itu pasti lebih baik daripada belum tentu juga Indonesia. Enggak, lihat dari itu enggak. kertas papernya itu kan yang banyak yang
Iya. Ya sekarang sih saya dengar juga sudah banyak yang mengatakan bahwa kertas-kertas itu nggak penting sekarang. Tapi apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan, apa prestasinya, itu sekarang yang dinilai. Tapi kan tidak bisa serta-merta kita lupakan pendidikan. Tetap pendidikan itu lebih baik. Harus ada pendidikan. Seperti di Jerman, tetap ada pembagian-pembagian ya mereka untuk jadi tukang batu atau tukang bangunan, untuk jadi tukang cukur dan lain-lain, tetap ada sekolahnya. Mereka harus dididik. Nah, kembali ke awal anak-anak ketika masih kecil ya, yang saya ingat sekarang misalnya sopan santun atau etika anak-anak itu belakangan mereka terpengaruh dengan tingkah, entah itu pejabat atau orang luar, yang akhirnya mereka tiru dengan kata-kata yang tidak sopan, atau seringkali orang bilang hate speech, ya, ujaran kebencian dan lain-lain. Nah itu yang saya mau dengar dari Gita lagi. Anak-anak itu kan mulai sekolah, mereka itu di taman kanak-kanak misalnya. Tadi saya dengar ada seorang Jerman yang terkenal, dia yang membuat atau merancang sampai terjadi ada kindergarten. Kindergarten itu ternyata berasal dari Jerman ya. Siapa tadi namanya? Friedrich Fröbel. Ya, dia orang pedagog yang membuat kindergarten pertama di dunia. Sampai begitu terkenal, sampai kindergarten, bahkan dirubah sekarang jadi kindergarten di banyak negara. Di sini kan seperti apa? namanya taman kanak-kanak kan? Iya, taman kanak-kanak. Kindergarten artinya taman kanak-kanak. Kanak-kanak. Ya, kalau di Indonesia kan. Oke. Dia memang dia ingin anak-anak tumbuh bebas, nggak ada tekanan gitu dari orang tua ya, atau terlalu keras pendidikannya kayak zaman dulu kan. Iya. Nah, anak-anak yang mau anak-anak berkembang supaya jadi jiwa sehat ya. Oh, oke. Ya, terus dia juga memperkenalkan anak-anak dengan alam. Dia suka alam, jadinya dia kalau ada sekolah yang namanya kindergarten harus ada garden, ya ada taman, supaya anak-anak diperkenalkan dengan alam, dengan lingkungannya. Nah, supaya ada kecintaan terhadap alam, itu sering kurang untuk anak-anak di kota, kan? Terutama di Indonesia juga. Iya, di Indonesia, di Jerman juga. Oh, di Jerman juga bahkan ya. Di Kota besar. di kota besar mungkin ya, di Indonesia tapi juga ya, di kota-kota besar. Jadi taman kanak-kanak, kemudian yang diutamakan anak-anak itu bisa bermain. Jadi Ya, mungkin bermain, terkenal terus dengan berbahagia di situ. Iya. Nggak harus tekanan. nulis, tidak ada tekanan, tidak ada. harus belajar nulis, hitung, apalagi di sini udah ditekannya, itu salah menurut saya. Itu tugas Kurang, tidak baik. tidak baik untuk anak-anak. Dipaksa untuk Dipaksa. bisa berhitung dari kecil, Iya, berhitung, Membaca. nulis. membaca, menulis. Kecuali anak itu mau sendiri. Kalau anak-anak memang minta sendiri biasanya, kalau sudah punya kakak dia lihat Kakaknya, nulis, dia ya. mau meniru, gitu boleh Boleh. kan? Jadi tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Iya, tapi yang di sini tapi anak-anak 4-5 tahun sudah disuruh nulis ya atau hitung gitu. Tapi anak sendiri belum bisa mandiri, belum bisa makan sendiri, Iya. suapin ya Iya. kayak bayi. Iya. Belum bisa pakaian sendiri, sepatunya belum bisa pakai sendiri, belum bisa ikat sepatunya, Iya. belum bisa tapi sudah harus belajar nulis, Berhitung, berhitung, gitu. Itu itu nggak- tidak baik. tidak baik menurut saya. Tapi pemerintah sudah sebenarnya ada peraturan nggak boleh TK gitu.
Tapi selalu dilanggar, saya dengar ya. Ya betul. Soalnya orang tua yang menuntut katanya. Apa benar Iya. enggak? Saya enggak tahu. Ya betul. Tapi mungkin juga ya. Dari pemerintah ada undang-undangnya. Tapi kalau dari pemerintah ada undang-undangnya, Bang, kenapa ujian masuk calistung itu ada di sekolah negeri Satu. untuk masuk SD negeri? Iya, secara apa namanya, masing-masing sekolah itu ada, dan itu yang ya saya kurang paham juga tentang aturan itu, kemudian pengawasan dari pemerintah itu seperti apa, karena ada sekolah-sekolah, tapi umumnya mereka tuh harus mengikuti undang-undang yang ada, yang pemerintah sudah buat, karena undang-undang pemerintah itu juga menyangkut tujuan dari pendidikan itu sendiri. Jadi dijelaskan di dalam undang-undang tersebut ya. Itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985, kemudian Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, itu ada dijabarkan di situ. Bagaimana sih sebenarnya sistem pendidikan yang diatur oleh pemerintah, apa saja sasarannya, kemudian tujuan pendidikan itu sendiri ada dijabarkan di situ. Misalnya termasuk sopan santun anak-anak itu juga diminta di situ. Cuma masalahnya adalah di Indonesia dulu pernah ada pelajaran budi pekerti, ya. Tapi sekarang guru atau banyak masyarakat juga yang bertanya-tanya, kok sekarang nggak ada pelajaran budi pekerti sehingga anak-anak itu kok seperti tidak terarah. Tapi semua sebenarnya diatur oleh pemerintah, ada dalam undang-undang. Harusnya ada. Ada. Itu memang beda-beda sih sekolah-sekolah. Ada yang tetap Melakukan. ada budi pekerti dan Ya. ada yang enggak, mungkin dengan nama yang lain ya, bukan budi pekerti. Iya, betul. Sebenarnya kalau kasih contoh yang baik oleh orang dewasa, nggak perlu itu budi pekerti kan? Iya, betul. Ya itu. Ya, contoh itu lebih mudah ditiru oleh anak-anak. Contoh yang baik terutama. Anak-anak semuanya meniru semua. Dia lihat orang ya apa ya yang tidak baik, buang sampah sembarangan, ya mereka Ikut juga. iya ikut gitu. Jadi sebaiknya seperti apa menurut gitu? Ya baik dari orang tua sendiri. Iya. Jadi kalangan orang. Tapi kalau ya lingkungannya tidak bagus ya. Dari keluarga sih kalau menurut aku. Dari Ya keluarga. dari keluarga harusnya. Akarnya yang paling kuat di keluarga, jadi kita ditempatin di lingkungan nggak baik pun, kalau akarnya sudah Baik. kuat, baik, Ya. dia nggak akan terpengaruh. Itu pengalaman saya sendiri sih, kayak begitu. Gitu. Tapi memang di Indonesia masih banyak masalah yang berkaitan dengan itu sehingga masih sulit gitu untuk, misalnya tentang jaga kebersihan aja masih susah. Kali atau sungai itu masih dianggap untuk tempat Nah, buang sampah. itu saya waktu tinggal Indonesia Raya kan, Indonesia tanah airku, itu artinya homeland kan, tanah Iya. air. Iya. Tapi kenapa orang Indonesia mengotori tanah air begitu? Ya. Padahal homeland itu namanya tanah air. Air Ya kenapa itu harusnya dijaga. sudah diajar di TK. Ya. Dari mulai dasar sekali. Nah, tidak cuma hafalan. Waktu anak-anak di SD hafalin tidak boleh buang sampah sembarangan. Tapi saya nggak buang sampah sembarangan. Nah, tapi sekarang berapa tahun kemudian masih orang-orang buang sampah itu nggak ada gunanya, cuma hafal. Harus ada sekolah-sekolah juga harus praktikkan, anak-anak suruh keluar ke jalan pungut sampah itu. Ya. Misalnya. Betul. Terus Masih orang tua harus diajarin ya. Iya. Jadi orang Tidak tua hanya- juga harus dididik Ya. supaya bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, Setuju. generasi yang berikut. Tapi memang agak sulit berbicara tentang itu karena complicated, orang bilang. Misalnya orang yang katanya, ya kenapa saya nggak sembarangan
tempat sampahnya nggak disediakan, dan lain-lain, macam-macam alasannya. Iya. Sehingga terus bergulir terus sampai jadi, orang bilang jadi ribet. Tapi mereka pikir buang aja situ kan nanti ada yang sapu. iya, Gitu. betul. Jawabnya enteng lagi ya. Sebelum disapu sudah ada angin yang tiup ke Mana-mana. got atau ada hujan yang itu. Jadi memang harus ada peraturan yang ketat tentang itu ya. Dan orang kan banyak juga yang heran, kenapa orang-orang Indonesia yang ke Singapura aja, yang nggak usah jauh-jauh, mereka bisa tertib. Nggak berani buang sampah sembarangan, tidak berani ngerokok sembarangan, Soalnya tidak di sana juga ada hukumnya. Ditegakkan, peraturan yang ada hukum, ditegakkan. tegas. terus ditegur. Yes. Di sini kurang, orang nggak mau tegur orang lain. Jadi kekurangannya itu, tidak ada yang tegur, tidak ada yang mengawasi, Ketegasan. tidak ada yang Nggak ada denda. Ada sebenarnya aturannya. Ada, diaturan ada tapi tidak dijalankan. Itu masalahnya. Tapi memang ini kenyataan. Jadi ya inilah masalah kita. Mungkin kalau tanggung jawab itu ditanggung oleh semuanya, mereka sadar misalnya tentang tadi yang Gita bilang bahwa tanah air kita jangan kita kotori, jangan kita cemari dengan macam-macam supaya kita hidup tenang, sejahtera, aman. Seperti itu kira-kira ya. Ya kembali ke keluarga lagi sebenarnya. Kalau di keluarga diajarin mencintai apa ya? Tapi masalahnya nggak banyak keluarga yang tidak mengajarin orang tua Iya. buang. Ya. Ya itu kembali ke keluarga sebenarnya. Ya. Anak kan cerminan dari orang tuanya ya gitu. Kalau anak melihat bapak ibunya aja buang sampah sembarangan misalnya, ya anaknya juga akan seperti itu. Itu. Ya, Iya kan? pikir itu biasa. Iya. Jadi Masalah. menurut saya apa ya, pendidikan kan, kita bicara pendidikan itu nggak bisa cuma dilimpahin ke sekolah aja. Ya. Oh, Justru betul. peranan keluarga, Orang tua. orang tua itu sebenarnya lebih besar daripada sekolah. Sekolah hanya berapa jam per hari. Ya. Tapi masalahnya keluarga tidak diajarkan. Jadi itu harus di sekolah lebih digiatkan, terus orang tua harus diundang juga. Misalnya kalau ada tema tentang lingkungan, kebersihan lingkungan, Iya. ya orang tua diundang, dikasih tahu juga. Iya. Itu yang masih kurang mungkin ya di Indonesia. Kerja sama dengan orang tua. Masalahnya kan banyak orang tua yang berpikiran, udah bayar nih ratusan juta, anak saya titipkan, saya nggak mau tahu lagi, kan banyak yang kayak gitu. Iya. Pendidikan itu dari sana udah. Nah, Semuanya. tapi yang saya lebih pikir di kalangan bawah. Bawah. Iya. Nah itu yang mereka, ya Enggak juga sih, Mak. mereka nggak sadar itu. Mereka nggak sadar bahwa itu enggak. Soalnya pendidikan mereka juga kurang. rendah. Ya, mereka nggak sadar kalau saya buang plastik ke sungai, ya untuk dia itu hilang atau ke got atau apa, hilang kan? Tapi sebenarnya itu nggak hilang, plastik itu ratusan tahun nggak hancur itu yang plastik biasa ya. Ya itu semua plastik itu masuk ke laut, merusak laut. Kira-kira tugas siapa itu sebenarnya yang harus menjaga atau Itu harus dari mengawasi. pemerintah. Pemerintah. Jadi misalnya kalau Jakarta misalnya, Sama pemerintah. kita semua Iya, semuanya, tapi pemerintah harus inisiatifnya. mengarahkan. Atau harus ada program. Ya mungkin dari lingkungan paling kecil ya, RT RW. RW-nya. Sekarang kan banyak iklan-iklan tentang COVID di TV. Harusnya juga tentang kebersihan. Oh, Harus oke. diperbanyak juga. Ini masukan bagus ya. Ini apa, pisah sampah juga. Sekarang ada di Metro TV. Tapi itu Baru saya kira baru ya. aja baru kecil yang pemilahan sampah. Sebenarnya sudah ada kan, sekarang sudah dimulai misal pemilihan sampah, ada tempat sampah yang warna kuning, ada yang tempat Iya. sampah warna hijau.
Nah, Tapi itu kan percuma Tapi- aja kalau akhirnya tetap Tetap. disatuin kan, Iya. tukang sampah ngambil dari Betul. pemerintah kota misalnya, Betul. ngambil Ya, dimasukin ke truk dijadiin satu lagi. Ya itu. Nah itu Dan yang bisa juga kasih ke pemulung. iya. Pisahin, kasih pemulung, kasihan pemulung harus cari di tempat yang kotor. Ya saya pisahin yang saya kira pemulung bisa manfaatkan. Manfaatkan. ada jual ya. Saya pisahin terus kalau ada pemulung lewat saya kasih. Nah biar lebih gampang hidupnya. Iya. Nah, kembali ke situ lagi, ke masalah pendidikan. Misalnya tadi Gita bilang tentang mereka-mereka yang pendidikannya rendah, ya, yang tempat tinggalnya juga tidak memadai atau belum memadai. Kemudian mereka-mereka itu yang kurang paham tentang bagaimana menjaga kebersihan. Kadang-kadang mereka sampah dikumpulkan memang sudah baik, tapi kemudian sampahnya itu dibakar, Iya. asapnya kemana, Iya. merusak lingkungan lagi, udara menjadi. Nah itu karena mereka tidak mengerti. Tidak mengerti itu kan untuk kesehatan itu jelek sekali ya. Itu banyak zat-zat yang Mengganggu kesehatan. karsinogenik ya, Iya. yang bisa bikin kanker kayak dioksin. Banyak yang racun itu yang di asap-asap itu Iya. ya, orang tidak mengerti itu. Mereka mengerti sedikit, tapi mereka tetap melakukan itu karena untuk kemudahan. Ya dulu, zaman dulu kan cuma pakai daun-daun kan sebelum ada plastik. Iya. Mungkin itu nggak apa-apa. Ya, sekarang Tapi juga sekarang plastik Iya. dan lain-lain, botol-botol bekas. Itu kan lebih memudahkan untuk mereka. Bahkan Ya. Ya ada yang tidak mau bayar iuran untuk ya itu tukang efek-efek sampah atau apa. Nggak tahu kenapa banyak sampah dibakar. Banyak sekali kan di Tangerang itu udaranya tidak lebih bagus daripada Jakarta. Iya. Iya, kembali lagi sedikit tentang Friedrich Froebel. Betul, Froebel. Nah, dia yang mendirikan kindergarten. Tapi tadi juga Gita bilang tentang pedagogi ya. Saya ingat satu nama orang Belanda, nama lengkapnya itu Martinus Jan Langeveld. Dia orang Belanda dan dia menjadi terkenal di Indonesia, saya pikir karena bukunya tentang pedagog. Jadi judul bukunya aja udah pakai bahasa Belanda sih memang, pedagogi. Jadi G-nya kan dibaca K. Pedagogi. Nah itu terkenal, Langeveld. Nah dia yang menjelaskan tentang kriteria pendidikan. Nah sekarang yang saya mau tanya ke Gita lagi adalah tentang Friedrich Froebel tadi ya. Kan dia juga terkenal atau pernah diskusi tentang pedagog juga ya. Friedrich Froebel sekarang agak terlupakan. Agak terlupakan. Iya, tidak banyak yang tahu Friedrich Froebel Iya betul. sekarang. Soalnya itu tahun 1800-an kan, itu lama sekali. Dia mendirikan taman kanak-kanak pertama 1840. Udah. Ini yang bikin buku pedagog orang Belanda, dia lahir tahun 1905. Oh, yang Langeveld. Jadi sudah Langeveld, ya Langeveld orang Belanda. Hmm. Itu tahun 2005 dia lahir. Jadi waktu dia mengajar atau menjadi guru ya sekitar tahun 30-an lah. 1905. Nah, 905 dia lahir. Tapi kan pendidikannya dia, jadi ya Kalau ini kan 1840 sudah mendirikan. udah mendirikan tapi kindergarten di yang Jerman pertama. masih ada sekolah yang namanya Froebel Schule, itu masih ada. Itu pakai namanya dia ya. Iya, ada. Tapi sepengetahuan kita dulu, orang tua kita kan, Iya. ingat nggak? Iya. Bang, waktu itu orang tua kita selalu bilang
sekolah di mana? Froebel. Ya itu. Anak-anak. Ya. Karena nama itu tadi ya. Ya dia dia juga membuat alat permainan buat taman kanak-kanak yang balok kayu, yang permainan dari kayu yang Dulu dia udah bikin seperti Iya, itu ya. terus dia Berarti sebelum itu mainan dari kayu bentuk-bentuk itu Lego itu, iya mainan ada Lego. kayunya. Sebelum itu dia sudah bikin. Tapi yang sederhana. Iya, Tapi lebih ya sederhana. bagus Iya. ya. Terus kayu kecil-kecil yang bisa disusun apa bentuk Jadi Mosaik. mosaik kata apa ya. Itu Terus melatih daya kreativitas Iya. anak-anak ya. sama terus dia Motorik ada juga. motorik Iya. ya, motorik halus. Sama itu kertas lipat. Oh, Dia bikin apa banyak yang untuk apa orang bilang Jepang ya, Origami. origami ya. ya dia bikin juga Oh, Khusus untuk anak kecil berarti. khusus untuk anak kecil kan origami itu Susah. susah. Iya. Untuk Iya. anak kecil dia bikin yang sederhana yang anak Iya. kecil bisa ikutin. iya. Jangan-jangan Ya. kapal-kapalan yang kita biasa buat itu dari Froebel juga. Ya, Lipatannya. kurang tahu ya dari dia, tapi ada yang sederhana misalnya ya yang bikin surat kan Iya. sendiri, amplop, Amplop. ya bukan surat, amplop, Bagaimana lipatnya? buku, terus rumah, itu Iya. yang gampang bentuknya. Terus dia juga banyak apa di taman kanak-kanak itu ada banyak lagu-lagu untuk anak-anak Iya. atau permainan lingkaran gitu. Iya. Tapi dia juga bikin apa menanam sayur gitu. Oh. alam. Iya, sayur Kebun, bunga-bunga perkebunan, di dalam kanak-kanak, taman kanak-kanak. Jadi mereka juga diajarkan untuk mengenal alam, Iya, tentang tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Mereka diperkenalkan dan diajarkan ya iya seperti apa. betul. Soalnya dia juga pencinta alam. Oh. Oke, sekarang saya beralih ke Dolit lagi. Keluarga Dolit sebagai bapak dari anak-anak tentu memberi contoh ataupun walaupun tidak memaksa kepada anak, tidak mengarahkan, tapi paling tidak memotivasi anak-anak itu sehingga mereka menjalani pendidikan dengan senang hati, kemudian sampai selesai. 3 anak semua selesai kuliah ya. Iya. Nah, yang saya mau dengar dari Dolit adalah bagaimana sih memotivasi anak-anak itu sehingga mereka itu tekun, belajar, kemudian mencapai prestasi-prestasi mereka untuk masa depan mereka. Seperti sekarang mereka sudah dapat bekerja dengan tenang, dapat gaji, hidup. Ada yang Natalie sudah menikah, yang kedua juga sudah menikah, tinggal yang paling kecil ya. Iya. Ya, saya mau dengar cerita bagaimana memotivasi anak-anak. Kalau saya pikir itu, saya tidak mau seperti kebanyakan orang-orang tua kita zaman dulu yang sedikit memaksa. Ada pemaksaan yang harus, bukan harus ya, tapi lebih baik seperti ini. Nah, itu yang saya rubah ke anak-anak saya. Saya harus masuk ke mereka. Saya masuk ke mereka sebagai teman saya. Saya bukan atasan dia, saya bukan. Ini tapi saya sama dia. Saya teman mereka, jadi apa yang mereka mau, ayo kita sama-sama. Oh, itu kuncinya Kalau juga ya. itu selama itu masih ada di garis, ya kenapa tidak? Di dalam garis maksudnya. Garis maksudnya ya jangan melenceng yang Jangan terlalu melenceng jauh keluar dong. tadi ya. Heeh. Jadi ada relnya. gitu, Iya. keluar. Heeh. Dan rel tadi kita akan rasakan. Kita, oh ini bagusnya di sini, ini bagusnya di sini. Ya kita ini kan di sini.
Oke. Ada lagi pendapat begini. Anak 5 misalnya. Pasti, tapi sebenarnya tidak pasti itu ya. Ada satu anak yang sulit kayaknya. Entah dia nakal atau lebih aktif atau lebih Ya pasti. pasti ya. Itu Oh, pasti. ternyata pasti. Tadi saya nggak pasti juga, tapi rata-rata anak 3 Nggak ada mungkin, aja satu nggak anak ya. mungkin dong ada yang semua A, semua B, semua C, semua tidak iya. mungkin. Pasti ada yang ini A, yang sana tuh J atau Z. Yang dimana kita, oh ini kalau misalnya Z kita menanganinya harus begini. Tapi tetap utamanya beri kebebasan. Kebebasan yang terarah. Yes. Itu. Oke. Nah, kita hampir mendekati akhir. Saya mau dengar dari Natalie lagi closing statement ya, semacam closing statement, karena ini saya berharap banyak anak-anak muda yang nonton acara ini berbicara atau berpikir tentang pendidikannya. Bisa nggak Natalie memberi pengarahan atau patokan bagi anak-anak itu bagaimana sih mencapai pendidikan tinggi dengan hasil yang luar biasa, tentu semua maunya begitu kan? Silakan. Apa ya? Mudah banget dibilang mudah banget juga enggak ya. Saya juga udah punya anak. Iya. Kalau pesan saya sih, ini justru terutama kepada orang tua yang punya anak ya sebenarnya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita ke anak Sebagai orang tua. sebagai orang tua. Tadi seperti kata ayah saya, kebebasan yang terarah. Iya. Jadi tidak pernah memaksakan saya untuk harus jadi apa. Iya. Jadi hal ini juga saya terapkan ke anak saya saat pemilihan sekolah dari TK. Sekarang dia sudah di SMP ya. TK, SD, SMP saya selalu melibatkan anak saya. Jadi saya ajak ke sekolahnya. Ketika masih TK saya lihat reaksi dia ketika dia masuk ke ruangan kelas. Dia terlihat bahagia atau enggak. Kalau dia terlihat kayak nggak semangat, ini berarti bukan sekolah buat dia. Apapun ranking sekolah itu. Karena dia nggak senang. Jadi selama kita senang menjalaninya, pasti hal yang terbaik yang akan terjadi gitu loh Bang. Jadi sebenarnya kita memilih maunya kita kemana. Jadi jangan ikutin, misalnya mau jadi orang tua maunya kita jadi dokter, tapi kita sebenarnya nggak pengen jadi dokter. Menurut saya ya jangan dipaksain. Bicara baik-baik dengan orang tua, diskusikan hal itu, sampaikan saya mau jadi apa. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi karena ujungnya pasti akan nggak baik juga. Entah nanti dia berhenti nggak sampai lulus, atau sampai lulus bisa jadi dokter misalnya, tapi nanti kerjanya di tempat lain, jadi bank kek, atau yang melenceng jauh dari kuliahnya dia gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Karena dia hanya mencari Untuk income. Menyenangkan sama income. Untuk menyenangkan orang tua aja gitu. Dan itu tekanannya berat kalau menurut saya, kita bekerja di tempat yang kita nggak sukain Tidak atau nyaman. menggeluti suatu bidang yang sebenarnya kita nggak senang ngejalaninnya. Itu aja. Nah, saya beralih ke Gita. Pandangan terakhir atau mungkin masukan untuk pendidikan di Indonesia. Sebaiknya seperti apa? Sebaiknya pemerintah lebih perhatikan pendidikan PAUD. PAUD. Soalnya itu dasarnya. Itu dasar dari Itu sekolah. dasar. Itu orang Inggris bilang atau orang Amerika bilang golden years. 0 Golden sampai years, ya. 6 tahun. Ya. Itu kalau anak-anak rusak karena PAUD-nya jelek. Jadi mereka dipaksa Ya. nulis atau paksa belajar yang akademis itu, mereka
pasti tidak akan suka sekolah nanti. Itu pengalaman saya. Bukan pengalaman, menurut saya. Ya, ya. Ya, itu harus lebih perhatikan itu pendidikan. Pendidikan dasar sekali. Anak, ya PAUD namanya di PAUD, sini. pendidikan Anak umum usia dasar. dini. Ya, Usia anak dini. usia dini. Oke. Ada pendapat lain dari Dolit tentang Sementara ini pendidikan? tidak, Oh, oke. sudah semuanya Sudah semua. Ya. terwakili. Oke, saya kira ini akhir dari ngobrol-ngobrol santai. Terima kasih banyak sudah mau hadir dan beri pengalamannya untuk berbagi kepada teman-teman atau kawan-kawan yang di rumah. Semoga acara ini bermanfaat bagi Anda. Maju terus, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.